Hari ini apa ini? Hati yang senantiasa berzikir. Tadi disebutkan ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dan hanya mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Saya tanya sama panjenengan sepuh mulai. Hati kita berzikir, mata kita bahkan bisa sampai menangis, doa kita sampai khusyuk, sujud kita sampai tanek. Itu biasanya pas seneng atau pas susah? Berarti susah itu penting atau tidak? Penting. Penting ya. Lah gimana kita berdoa semoga jadi orang susah kok? Perhatikan bahasa dari hadis qudsi. Ini perkataan Allah melalui redaksi Rasulullah. Quran, hadis Nabawi, tengahnya ada hadis qudsi. Quran isi dan redaksi dari Allah, hadis Nabawi isi dan redaksi dari Nabi. Kalau hadis qudsi isi dari Allah, redaksi dari Rasulullah. Ini ibu-ibu solihah langsung paham gitu aja. Inna min ibadi man la yasluhu imanuhu illa bil faqri. Ada sebagian dari hamba-hambaku yang imannya tidak akan semakin naik, takwanya enggak upgrade, hatinya enggak ingat illa bil faqri, kecuali dikasih kondisi susah baru dia ingat. Betul atau tidak? Saat panjenengan misal putra atau putrinya lagi sakit di rumah sakit, ya, itu kira-kira doanya sungguh-sungguh atau sangat sungguh-sungguh? Begitu sudah masuk sekolah gimana? Sesungguh-sungguh kemarin atau biasa saja? Berarti susah itu penting atau tidak? Penting. Baik atau tidak? Ya, pinteran. Yang dikhawatirkan tuh begini, Bu. Akhirnya jadi titenan malaikat. Oh wong kae, tak titeni. Wong kae. Tambah eling ketika dikasih apa? Jadi langganan nanti. Pengen enggak? Maka pas seneng jadikan zikir. Understand? Cetra? Cetra wela-wela? Kalau pas seneng jangan habiskan waktu buat selfie. Loh, ini penting atau tidak? Penting. Kalau pas seneng jangan habiskan waktu hanya buat ngurusi masalah makanan enak. Kalau pas seneng jangan hanya untuk tawaf di mall atau scroll TikTok belanja apa. Kalau pas seneng jangan habiskan waktu itu. Khawatirnya lupa, terus kemudian bisa ingat kembali saat apa? Susah. Oh pancen, cah kae ini titenane tambah eling, tambah iman pada saat susah. Langganan nanti. Kan iman-iman. Oleh karena itu saat anak lagi sehat, khusyuklah berdoa. Tanpa harus nunggu dia sakit. Kan masih banyak temanya toh. Bagaimana nanti anak tetap diberikan kesehatan sampai bisa hafal Quran, kan masih panjang. Anak nanti dapat beasiswa, bisa mondok, bisa kuliah dan sebagainya, kan masih banyak temanya. Tapi ya memang itulah hawa nafsu kita. Kalau tidak ditekan dengan kesulitan kadang-kadang sering lalai. Maka pentingnya adanya bareng-bareng ngaji ini dalam kondisi senang saja kita bersama-sama ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bung ya itu tadi. Sering lupa lagi. Saya kasih contoh. Umuran-umuran ya lahiran sekitar 80-70 gitu kan. Kalau di mobil dilalah anak sudah tidur, cik-cik, anak sudah tidur atau ndak ikut, kalau suami istri gitu ketemu lagu nostalgia kan muni dewe.
Betul atau tidak? Bunyi sendiri. Di setel malam-malam, kenapa? Biar rame kan. Misalkan pulang dari luar kota begitu, suami nyetel, istri langsung karo nyanyi. Tapi tiba-tiba di depan sana ada kayak orang ngamang-ngamang celurit, mau begal umpamanya. Saya tanya, lagunya lanjut atau ganti zikir? Ya begitulah kita. Ya Allah, dikasih senang sedikit kadang-kadang lupa. Ya Allah. Maka susah itu penting atau tidak? Penting. Sallu ala Nabi Muhammad. Lah hari ini kita mau belajar. Enggak usah nunggu susah untuk banyak berzikir. Enggak usah nunggu susah untuk khusyuk berdoa. Tidak usah nunggu susah untuk tanak sujud. Tanak bahasa Indonesia ini apa tuh? Puas sujud. Kita ini kalau lagi senang, apalagi ditambah sibuk, nggak ada kesusahan, nggak ada tema doa begitu, sujudnya itu lamcing. Apa lamcing? Habis salam terus pelencing. Gitu. Coba kalau dengar kabar kayaknya suami mau nikah lagi gitu. Itu kira-kira langsung istighfar atau lamcing? Istighfar mah. Doa atau tidak? Doa. Ya Allah, gagalkan ya Allah, gagalkan. Ibu-ibu rahimakumullah. Saya sadar kenapa ngaji saya ini saya bikin agak guyon. Ini semua ahli tahajud semua. Sisa-sisa tadi malam masih nampak. Wajah-wajah jam 2 malam ini. 2 malam bangun kamar mandi terus. Jadi mohon maaf kalau saya ngaji agak saya kasih guyon dikit, tidak apa-apa ya Bu. Tapi tidak ngurangi substansi ngajinya. Wa inna min ibadi, masih dalam hadis qudsi. Dan sebagian dari hambaku, man la yasluhu imanuhu illa bil ghani. Seorang yang imannya itu dia tetap walaupun dalam kondisi kaya, walaupun dalam kondisi senang. Itu tetap. Dia tidak menjadi sombong. Nah, ini yang sulit. Yang sulit. Kadang kita ini punya dikit, itu bawaannya sudah pengen beda-bedakan sama yang lain. Ya Allah. Satu ketika, kadang-kadang enggak urusan-urusan besar kok. Urusan-urusan kecil aja loh. Ketemu konco, ijik ketok nom aku to ngono. Ya Allah. Gitu ya. Insya Allah. Maka gimana kita ini tetap, ini menurut saya, kalau terakhir ini menurut saya, kalau tadi menurut Rasulullah. Kalau menurut saya sih, cara saya itu sehat. Yang penting itu ya kita selalu ingat kepada Allah. Sehat terus enggak apa-apa. Sugih ya ora masalah kan gitu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Tapi harus dibuktikan. Harus dibuktikan. Coba di tengah-tengah kita mobilnya yang sedang sangat bagus, meling-meling terus orang yang jengkeli kita ini, kita tidak ngambil posisi untuk lebih, untuk sombong dan sebagainya. Inilah yang hebat. Kadang-kadang kita dulu pernah dihina oleh orang, terus habis itu hari ini kita uang banyak, mobil mewah, ya, rumah sudah bagus, nggak tahan untuk tidak pamer. Nah, itu yang akhirnya malaikat nitani memang susah sehingga kowe HP. Maka dalam posisi-posisi kita jaya, tetap ingat Allah, bahwa itu semuanya milik Allah. Dalam posisi mobil yang bagus gitu, biasanya sing nom-nom, sing spos-sposi mohon istiqomah ketus jenengan. Sing nom-nom kadang-kadang mikir iki kepengen gimana ya bahasanya? Membuat orang lain susah dengan cara kita menampakkan bahagia.
update status. Alhamdulillah, cuman Alphard 2 miliar kok. Habis itu terus dihapus. Kenapa dihapus? Target sudah membaca. Na'udzubillahi min dzalik. Masa iya kita kepingin bahagia hanya dalam rangka orang lain? Nampak susah, jangan dong. Apalagi itu yang di truk-truk. Jangan seperti itu. Hari ini kita bareng-bareng ngaji. Bareng-bareng ngaji. Semuanya sadar bahwa tadi itu saya tanya sekali lagi. Yang paling membuat sujud kita lama, doa kita nangis khusyuk, zikir kita itu ngerentes. Biasanya saat senang atau saat susah? Hari ini mari kita belajar. Nggak harus nunggu susah untuk terus zikir. Pada saat senang sekalipun jangan sampai lalai. Jangan sampai ada kesombongan. Siapa sih di dunia ini yang layak sombong? Orang yang punya mobil 2. Ada yang serumah punya mobil 3. Yang punya mobil 3 ada yang punya mobil 5. Yang punya 5 ada yang punya dealer. Oh betul tidak? Yang punya dealer ada yang punya pabrik. Yang punya pabrik ada yang punya bumi langit seisinya, yang kalau ngasih tsunami selesai semua. Betul atau tidak? Pesen saya kan ngelihat di sini orang solihah semua. Wajah-wajah 3 juz lah. Juz apa? Mbok Yoho dalam kondisi punya anak sehat, suami baik, tetap eling, tetap zikir. Itu pesannya. Itu pesannya. Jangan sampai fasilitas-fasilitas yang Allah berikan ini menjadi titik-titik kesombongan. Oh berat memang. Ya kalau memang orang punya terus kemudian tidak sombong, siapanya yang mau disombongkan? Tapi jangankan orang yang dititipi oleh Allah kesehatan. Orang yang dititipi oleh Allah mobil, orang yang dititipi oleh Allah anak yang pintar-pintar. Jangan sampai itu menjadi alat untuk melalaikan diri kita kepada Allah. Berat loh Pak. Ada orang bertanya, ibu itu. Ya bapak saya misalnya. Ada orang tanya begini. Bu, subhanallah ya Bu, anak panjenengan itu kok pinter-pinter semua, beasiswa. Kadang-kadang jawab kita tuh ngelantur. Gimana ya Bu ya? Saya itu orang yang gak bisa kalau ninggalin tahajud. Yang ngono tapi aja ngono-ngono banget lah. Biasa saja. Mau dijawab semua itu memang anugerah dari Allah. Kalau saya sendiri sebenarnya ya tidak layak-layak banget. Itu saking Allah baiknya saja. Gitu. Karena di makom berikutnya para kekasih Allah itu membuat satu statement, satu kaidah. Setiap Allah ngasih nikmat, terus kemudian kita merasa layak mendapatkan, maka turunlah derajat. Harusnya tiap Allah ngasih nikmat, bukan kita layak mendapatkan, tapi karena memang Allah saja yang terlalu baik. Bareng-bareng yuk kita baca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi fa ighfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Ada bahasa dua abu'u laka, aku mengakui
Aku mengakui engkau ngasih nikmat dan aku mengakui aku ini banyak dosa. Berarti kalau Allah ngasih kesehatan, Allah ngasih rezeki, Allah ngasih anak yang pinter, bukan karena kita yang hebat. Bukan karena, iya yo, wong aku kira tahun iso ninggal kita aja kok yo. Bu kok rezeki ini lancar? Lah gimana? Satu seneng bagi-bagi kok. Jadi Allah ngasih karena memang kebaikan Allah. Bukan karena kelayakan kita. Karena kalau kita mau jujur, sebenarnya hari ini orang masih menghormati kita sebagai ibu rumah tangga, sebagai seorang istri atau sebagai seorang suami, sebagai seorang teman. Jawabannya simpel, bukan karena mulia-mulia amat kita ini. Ya, karena Allah yang masih menutupi aib kita. Betul. Andai dibuka, jane ya ora layak. Maka kalau Allah ngasih, karena memang Allah yang terlalu baik untuk orang yang masih terus berproses seperti kita. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kembali lagi ke tema. Jadi jelas ya Bu ya, tema kita sesimpel ini. Tadi hadis yang sudah saya ungkapkan. Bahwa umumnya kita ini zikir pada saat apa? Lalu kita bersama-sama akan belajar hari ini gimana caranya zikir tetap khusyuk, zikir tetap senang dalam kondisi senang. Walau dalam kondisi senang tetap iling. Tetap iling. Itu yang berat. Berat itu yang berat. Dulu itu ada seorang syekh namanya Syekh Ibrahim bin Adham. Itu orang ahli zikir. Sampai untuk melakukan segala sesuatu pasti pakai zikir. Misalkan pas minum itu dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu ditaruh Alhamdulillahirabbil alamin. Kok kira-kira ngelak mana ya Bismillah mana nanti. Gitu. Nah, Syekh Ibrahim bin Adham, Syekh Ibrahim Al-Khawas, maaf. Syekh Ibrahim Al-Khawas itu beliau sedang safar bepergian. Pas bepergian itu beliau berzikir. Tapi zikirnya itu gelambiar. Bahasa Indonesianya apa? Gak fokus. Gak fokus. Ada enggak model zikir gak fokus seperti itu? Nganggo tasbih, loh kok oke men. Atau maca Quran waqiah gitu loh. Quran rampung-rampung. Boleh ngantuk. Ya. Atau malah kadang-kadang sholat subuh ada yang sholat subuh ngantuk enggak? Ada, Masya Allah. Malah ini ada cerita, ini cerita nggak tahu benar apa enggak benar, itu ibu-ibu ceritanya. Pokoknya ibu-ibu itu menangan. Sholat subuh karena di rumah, ya, karena di rumah dia sholat subuh. Sebelum subuh itu dia godok wedang. Jadi ya salah ya tembung godok wedang, yang godok banyu bener ya. Godok wedang. Dan ya. Godok wedang baru ditinggal sholat subuh. Pas sholat subuh dia itu ketiduran pas tahiyat. Muni bunyi nging, langsung loncat, les. Langsung aku mau rung salam mo. Wis nyekel ceret. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Allah. Zikir tapi gelambiar, ndak fokus, ndak khusyuk. Ya. Jawabannya kenapa? Karena kita ini tidak dipicu oleh ya tadi yang disebut kata kesusahan. Maka Allah, bagian dari keadilan Allah itu ngasih susah. Jadi walau kita mau belajar hari ini, belajar saat senang tetap iling, tapi susah itu tetap harus ada di dunia ini. Karena ini bukan surga yang kalau kadung senang tidak akan susah lagi. Ini dunia. Sing jenengan yang dunia ya segitu itu. La tastaghrib. Kau jangan kaget. Wuqu'al aqdar terhadap terjadinya kesedihan, kesusahan, problematika dan sebagainya. Jangan kaget. Madum tafihadidar, sepanjang engkau masih di dunia, tetap ada masalah. Gak mungkin tidak.
Namanya juga manusia, pasti diselimuti masalah. Kalau diselimuti, diliputi oleh wijen, namanya undi-undi. Diselimuti oleh kelopon namanya? Lah kita kelepon undi-undi atau manusia? Ya manusia wajar toh nanti masalah. Itulah dunia. Apa ada anak kecil yang ndak nangisan? Gak ada. Jenengan di bocah cilik yo nangis yo rewel dan sebagainya. Karena itulah dunia. Mesti rewel. Kalau kepengen punya anak yang ndak rewelan, ganti boneka. Maksud saya begini, Bapak Ibu rahimakumullah. Sebenarnya tingkat kesadaran yang paling tinggi adalah monggo manut Gusti Allah mawon. Saat susah ya susah tetap dzikir, saat senang ya senang tetap dzikir. Mong insya Allah kalau kita saat senang dzikir, susahnya tidak terlalu banyak. Kenapa? Karena saya tanya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa, kita ini diciptakan untuk apa? Ibadah. Kalau memang kita tidak bisa ibadah saat senang terus, Allah kasih susah biar ibadah. Biar sesuai tujuan awal. Lu kok dikasih senang terus kok sudah jadi ibadah, maka susahnya jadi sedikit. Alhamdulillah. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, zikir masih tetap zikir, tapi kadang gelambiar tadi itu tidak fokus. Nah, saya mau cerita ini tentang Syekh Ibrahim Al-Khawwas. Tentang pentingnya zikir itu. Syekh Ibrahim Al-Khawwas itu dia berjalan, bersafar sambil berzikir. Tapi dalam hatinya itu, ya Allah, saya itu zikir itu pengen khusyuk, pengen ngerintes, pengen benar-benar iling. Loh kok ini hanya di bibir saja toh ya Allah. Hanya di bibir saja. Mbok ya Allah, saya ini dikasih zikir yang sampai benar-benar hati saya itu turut benar-benar berzikir. Ya, doa itu idealnya dikabulkan atau tidak? Kabulkan. Allah kabulkan. Lewat apa dia bisa berzikir? Hatinya sampai sedemikian khusyuk. Pas dia berjalan, zaman dahulu itu kan orang kalau safar kan ya di hutan toh, di hutan. Ada singa-singa sedang migrasi. Saya tanya, kalau lari ngatasi tidak? Ngelawan bisa? Bisanya apa? Zikir tadi itu. Dan zikirnya gelambiar atau khusyuk kalau ini? Oh khusyuk. Tapi tenang, zikir yang khusyuk itu menyelamatkan Ibu. Tenang, ini hanya cara Allah agar kita ini ingat tujuan awal. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa. Dan yang ya'budun itu bukan hanya zahir tok, tapi hati juga ya'budun. Hati juga ibadah. Sebab kalau yang ibadah ini jasadnya tok, bagus sih. Tapi kita bisa kalah sama robot. Robot itu kan dikir kalau sholat nggak pakai hati robot, betul kan? Itu suruh sujud 3 hari baterainya diambil bisa loh. Betul atau tidak? Kalau nggak pakai hati. Kalau nggak pakai hati, itu murotal MP3 itu bisa 70 juz sekali duduk. Kalau nggak pakai hati. Maka yang namanya illa liya'budun itu juga pakai hati. Di sini dulunya ada hati enggak? Oh ada. Ada enggak? Ada toh. Berarti yang inti yang dalam toh. Begitu dikasih singa-singa lagi migrasi, wah teratapan sing luar biasa, tidak bisa apa-apa kecuali duduk terus sebut asma Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kalau memang ini adalah Engkau kasih takdir saya selamat, ya Engkau yang tahu. Kalau tidak, ini memang akhir saya. Semoga akhir saya sedang berzikir seperti ini. Ya Allah, ya Allah. Kurang lebih kan seperti itu. Ternyata begitu berzikir kepada Allah sedemikian rupa, itu singa-singa hanya menjilati saja dan pergi. Kisahnya belum selesai. Kisahnya kemudian ketika wa ba'da hinin, setelah sekian waktu beliau sedang ada di rumah duduk. Kemudian digigit oleh tinggi. Tinggi itu bahasa Indonesianya apa? Mosok. Tinggi apa? Tahu saya namanya kutu kupret apa ya?
Ya, kutu digigit, sakit sampai panas berhari-hari. Panas berhari-hari. Kemudian dia tanya sama sang guru, ya Syekh, sekawanan singa itu tidak membahayaiku satupun. Ini hanya satu serangga kok sampai membuat saya sakit berhari-hari. Ini fenomena apa? Sang guru menjawab, saat engkau ada di tengah sekawanan singa yang banyak itu, engkau sedang bersama Allah, maka tidak ada yang mampu membahayai. Sedangkan saat engkau di rumah, sedang santai, engkau tidak sedang bersama Allah, maka sekedar tinggi bisa memberi bahaya. Ceta? Ceta wela-wela? Jadi penting atau tidak zikir sampai hati? Tapi biasanya pas senang atau pas susah? Jadi susah penting atau tidak? Muka-muka menjadi orang yang memang kita ini urian. Ya kita tetap berdoa semoga menjadi orang yang senang, tapi andai susah tidak alergi. Kenapa? Wis ngerti ilmu nih. Sudah tahu ilmunya. Tangkap saja, ya Allah, ini hanya bentuk perhatian engkau kepadaku agar tambah eling. Kenyataannya kalau saya tidak dikasih seperti ini juga biasa-biasa saja. Matur nuwun ya Allah. Habis itu lewat gitu aja bisanya. Masya Allah. Tapi kalau orang susah, kemudian dia mengeluh, ditambah lagi maido, ditambah lagi gimana? Stres dan sebagainya, maka itu menjadi semakin berlipat-lipat. Ya Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi sudah mulai jelas ya ini ngaji kita dapat 2 poin nih. Poin pertama, umumnya orang zikir itu saat susah. Maka kita belajar walau senang tetap zikir. Pelajaran yang nomor 2, andai pun kita dikasih susah, pahami itu cara Allah memberi perhatian. Insya Allah tidak ada bahaya apa-apa apabila kita gunakan untuk benar-benar berzikir. Udah dapat 2 poin. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu rahimakumullah. Bapak Ibu rahimakumullah. Ya, tadi di Masjid At-Taufik kan bapak-bapak ya sama ibu-ibu. Ibu-ibu malah tak lihat kok kayaknya dikit tok. Padahal banyak. Loh, kok saya tidak tahu? Oh di belakang, Masya Allah. Ibu ngaji juga? Wah, ya Rahman. Kalau Selasa subuh itu ya Bu ya? Ya Alhamdulillah. Jajal kok tak takoni ngajine opo? Ibu-ibu rahimakumullah. Setelah kita pahami bahwa inilah dunia dan dia akan selalu sesuai fitrahnya, yakni ada susah dan ada senang. Ternyata keduanya itu hanya merupakan panggilan perhatian dari Allah agar kita ingat akan tujuan awal kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun illa liya'budun. Pertanyaan berikutnya, iya Pak Ustadz, saya sudah paham kalau orang susah itu ternyata buat zikir. Tapi gimana ngurangi rasa susahnya itu? Zikirnya sih sudah zikir. Zikirnya sudah zikir. Tadi itu loh yang jenengan sebutkan dulu. Nek terancam suami mau nikah lagi tuh terus piye? Atau anak lagi mau sakit itu loh piye? Tadi sudah berulang kali saya sampaikan. Andai zikir kita kepada Allah sedemikian lekat, nggak akan terjadi apa-apa. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Tapi umumnya kita ini tidak langsung rela ridho zikir kepada Allah. Biasanya zikirnya itu nanti setelah selesai maidu. Betul atau tidak? Nah, ini saya mau cerita. Bagaimana sih kemudian cara mengurangi susah yang langsung bisa jadi zikir aja wis.
Nggak usah pakai ngamuk disik terus baru dikira astagfirullahaladzim gitu. Kadang-kadang anak nakal begitu ya. Anak rewel. Memang jadi zikir, tapi zikirnya kan lebaran jewer. Orang sakit memang jadi zikir, tapi zikirnya kan lebar mengeluh. Ya Allah. Ini terjadi fenomena apa ini? Jangan coba lihat. Ada orang sama-sama sebut kecelakaan. Kecelakaannya bareng, dokternya juga sama, rumah sakitnya sama, biliknya aja yang berbeda. Yang satu itu begitu sakit, Allah, ya Allah, ya Allah. Kadang-kadang malah alhamdulillah, ya Allah. Engkau kurangi sakit saya, ya Allah. Engkau kurangi dosa saya. Ada orang bisa seperti itu. Begitu sakit yang diminta tasbih. Begitu sakit yang pengen didengar Quran. Bagus seperti itu. Ada tapi sakit itu malah tambah ngeri. Walah yo, loro tenan, mati we. Keluarga yang nabrak datang, gara-gara kowe. Betul, ada enggak seperti itu? Ini fenomena apa? Ada orang sekedar kesandung menghasilkan istighfar sampai 100 kali. Astagfirullah. Selama di mobil dia istighfar. Tadi kesandung pas mau naik mobil. Astagfirullah. Dia jadi teringat, ya Allah, semalam mungkin saya banyak ada dosa. Ya Allah, kemarin itu mungkin saya ngerasani orang. Astagfirullah. Saya tidak tahu dosa yang mana. Yang pasti ya Allah saya tambahi proses pertaubatan bernama kesandung ini dengan proses pertaubatan bernama istighfar ini. Biar kesandungnya ini tidak menjadi derita yang berkepanjangan. Maka separuh dibayar pakai astagfirullah. Ada orang seperti itu. Tapi ada orang sudah jelas sampai berulang kali pindah rumah sakit, pindah dokter, belum juga nemu istighfar. Na'udzubillahi min. Golek ki dokter sing iki jarine doktere profesional tapi kasar. Golek ki dokter sing iki alus tapi ora iso ngobati. Obat sing iki kurang ini, dipindah ke sana kurang ini, pindah ke sana kurang ini. Ini itu bukan merupakan tanaman, Bu. Ini lebih pada ke buah. Selama sehat dia ngapain? Kalau selama sehat itu kenalane karo Gusti Allah, saat sakit yang disebut kalau selama sehat kenalannya hanya rumah sakit, dokter, teman, ya itu semua nanti yang akan disebut. Begitu mengecewakan, itu semua yang nanti dimarahi. Maka penting sekali pada saat kita sehat, saat kita dalam kondisi senang, kita punya kenalan kuat dengan Allah. Sehingga nanti kalau ada susah-susahnya itu yang disebut itu. Sedang ada orang nek dikasih nasihat begini. Wis tobu diiklaske barang sing wis ilang ya wis berarti dijaluk karo Gusti Allah. Ikhlas apa? Kowe ora ngrasake. Ada yang enggak model seperti itu? Ada atau tidak? Kira-kira orangnya hadir enggak? Ya Allah. Itu namanya orang dikasih asupan gizi ruh tapi muntah. Kenapa? Muntah, dia muntah. Sing sabar pangan nopo kuwi. Muntah. Kenapa bisa sampai muntah seperti itu? Jawabannya simpel, Ibu. Pak rahimakumullah, ada paknya lagi. Ya, karena tadi pagi baru saja dia Taufik, Pak biasanya. Itu tuh simpel banget. Karena kita ini dilahirkan dari dua unsur, ini di sini disebutkan ya.
dilahirkan dari dua unsur. Unsur jasad kemudian ditiupkan kepadanya apa? Ruh. Jasad sampai hari ini bertumbuh itu karena ada asupan gizi. Betul ya? Ruh itu pun sama harus punya asupan gizi. Jasad itu kalau sampai telat makan jadi masalah enggak? Bisa asam lambung, bisa apa lagi? Tipes, mah. Ya, misalkan ada orang nih pagi-pagi, dia lupa enggak sarapan, berangkat kantor. Ya. Begitu sampai kantor tugasnya banyak, numpuk. Pas mau makan siang bosnya bilang tuh, enggak usah makan dulu, selesaikan tugas sampai sore. Kan ngrendes toh, sore-sore dilelah pulang ya, dilelah. Sing bengsinin teh. Wis tambah tekan ngomah dilelah anak lu dilelah piring-piring kating jelantrah gitu sudah ndak dipakai. Ya Allah, komplit listrik mati. Nggak ngerti. Ya, listrik mati, kerane mati pisan. Awak rotok masuk angin. Delok bojo malah HP-nan. Lah karo-karo. Wetenge ngeleh banget. Wetenge ngeleh banget. Ya surah ono apa-apa, wis ndak ada apa-apa. Sampai malam itu ndak dapat makanan, wis lah godhok mie ceklek-ceklek gase. Awalnya begitu. Sampai tengah malam ini perut sudah kadung sudah apa istilahnya kalau sudah lapar banget terus kemudian sampai nek gitu. Itu kadang-kadang dikasih makan malah sama. Terlalu lapar. Sama ibu, kalau ada orang ruhaninya terlalu lapar, dengar kata ikhlas, dengar kata sabar apa? Ikhlas kowe ora nglakoni, muntah. Terlalu lapar. Cedah? Maka mumpung masih sehat dan sebagainya, biasakan kita berkata pada anak, pada istri, ya sing ikhlas, sing sabar. Sampai dia menjadi kenalan-kenalan rohani kita. Menjadi asupan-asupan gizi rohani kita. Seret ada orang ngerasani Allah. Itu. Seret ada yang kecil-kecil wis, sing kecil-kecil itu membuat kita ini tersambung, bertaluk, berhubungan dengan Allah. Karena kalau tiba-tiba urusan besar baru kita eling, ini muntah tadi itu. Tangganya tidak dilewati. Maka untuk urusan-urusan kecil, wis eling Allah. Kayak apa-apa telat begitu, padahal sudah usaha sungguh-sungguh, ya sudah. Mudahlah memaklumi, apalagi itu terkait keluarga sendiri. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, kalau sudah terbiasa seperti itu, dengar kata-kata nasihat dari teman, wis sing ikhlas. Kita sudah pernah ngaji bahwa segala sesuatu milik Allah, kembali kepada Allah, setiap yang diambil pasti nanti diganti ada hikmahnya. Sudah ngaji seret. Kadang-kadang begitu dapat nasihat wis sing ikhlas, nanti Gusti Allah mesti balikin, nanti Gusti Allah ngasih hikmah dan sebagainya. Kadang-kadang iya, muga-muga wae. Nah, mending seperti itu. Kenapa? Karena gizi rohaninya tidak terlalu telat. Jadi fungsi-fungsi wis nyebut Allah. Nggak bisa. Karena ada orang nyebut apa? Kowe orang kerelangan. Jadi saya ini hari ini lagi ngaji untuk orang-orang yang seneng biar eling. Tidak harus nunggu susah. Kalau toh nanti dikasih susah, eling ini kita sudah punya ikatan sama Allah kuat. Sehingga pas susah, orang kudu maidun dhisik baru eling. Umumnya kita ini akan benar-benar eling kepada Allah kan wis kepepet. Wis ora ono sing dijaluki tulung, betul atau tidak? Ini tidak harus seperti itu. Kenapa itu langsung eling? Liyukhaffif alamal bala, untuk mengurangi rasa susah bila memang kesusahan itu datang, ya. Untuk mengurangi rasa susah, bagaimana caranya? Adalah ilmuka
ilmu engkau, ilmu. Bahwasanya yang ngasih musibah adalah Allah. Yang Allah itu sudah terbiasa ngasih nikmat. Saya kasih ilustrasi yang paling gampang. Pernah ngitung jumlah gigi? Ada berapa? 32. Kalau pas sakit satu saja, gimana? Senut-senut enggak? Oh, senut-senut. Dilalah ana wong main lato-lato gitu. Kaya meh diapake kuwi latone. Coba ibu bareng-bareng ayo kita pikir ya. Sakitnya hanya satu dari berapa gigi? 32. Kita menggunakan fasilitas gigi dari Allah ini yang 32 itu sudah berapa tahun lamanya? Ini umur berapa ini? 18, Masya Allah. Katakan ambil tengah ya 40 tahun gitu ya. 40 tahun ini sing paling gampang jenengan tak nomke 10 tahun bener ini. Katakan 40 tahun. Kita pakai fasilitas gigi terjumlah 32. Cuman diuji dengan satu yang sakit. Itu pun paling 3 hari. Kok mengeluh? Apa-apaan ini? Nganggone wis 40 tahun. Sing digeke 30 roh. Loro siji mung 3 dina kok ngangklonya lagi. Ya Allah, ini apa? Ini apa itu gigi toh? Ini janjane kita wagu ndak? Ini bagi yang enggak paham bahasa Indonesia, wagu itu bahasa Indonesianya apa? Ya pokoknya kuwi lah. Wagu. Maka untuk mengurangi rasa susah ketika datangnya kesusahan adalah ilmu engkau, keyakinan engkau bahwasanya yang ngasih musibah itu adalah Allah yang sudah terbiasa ngasih nikmat. Padha ngeten lah wis. Ana cah nom, nganti nanyar. Cah nom, nganti nanyar. Lampune mati terus dia itu keluar rumah. Keluar rumah. Nah, habis itu dari belakang mertuanya itu jeger mertuanya. Der, gitu. Oh, itu kaget dah. Kaget. Meh nesu ora jane. Tapi barang tengok ternyata siapa? Sido nesu ora. Karena wis ngei simpelnya kan jadi begitu. Kita ini kena musibah dek. Iya. Terus tengok ke atas, ya Allah, Allah yang ngasih. Padahal Allah telah terbiasa ngasih. Jadi mending ku gawe dikir. Toh kalau sudah kita benar dikir seperti Ibrahim bin Adham tadi itu, jangankan manusia, kawanan singa aja tidak mampu menyakiti. Dijaga. Fadhkuruni adzkurukum. Ingatlah kepadaku, maka aku akan ingat secara prioritas kepadamu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sekarang mulai masuk tips bagaimana cara, ini lebih ke cara. Kalau tadi substansi ya, sekarang cara secara teknis, perkara-perkara teknis sekarang. Kalau tadi perkara-perkara substansi ya, falsafah, sekarang teknis. Tapi saya tanya dulu, biasanya ngaji selesai jam berapa? Enggak, ini kita mau selesai jam berapa? Oke, jam 10 ya selesai. Mulai ke teknis. Teknis bagaimana sih kita tetap harus ingat susah maupun senang. Yang pertama jangan sampai lupa berdoa. Ini teknis banget. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syuk wa husni. Itu doa yang Rasulullah berikan kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal kala itu menjadi seorang gubernur yang sangat sibuk, yang dia juga berdagang, tapi ibadahnya tak terkalahkan. Karena aneh toh, aneh wong pengangguran seperti saya terus senang zikir nih ya rada mending.
Ini orang sibuk loh. Nah, terus panjenengan sekarang sudah tidak ada kegiatan apa-apa kecuali zikir sama ngaji Quran, kok ndak mau, itu kan parah kan. Masa masih mau selfie terus? Ya. Ini orang sibuk, ya gubernur, ya usaha, tapi tetap ahli ibadah, ahli zikir. Ternyata oleh Rasulullah dikasih doa apa tadi? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Doa ini dibaca setelah sholat. Setelah sholat. Tapi ada penyertanya. Doa ini ada penyertanya. Ini kan perkara zahir nih. Apa penyertanya? Penyertanya itu adalah ketika Sayyidina Mu'adz bin Jabal, maksudnya ada histori di balik zikir itu. Ada histori. Kalau tidak ada historinya ya hanya menjadi zikir yang bagus sih. Artinya apa? Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah aku ala zikrika, untuk selalu mengingatmu atau zikir kepadamu. Wa syukrika, dan bersyukur. Wa husni ibadatik, dan selalu membenahi apa? Ibadah. Ternyata ada historisnya, ada penyertanya. Ada latar belakang zikir ini. Kenapa Sayyidina Mu'adz bin Jabal itu di tengah kesibukannya yang terus jadi ahli zikir, bahkan sedekahnya tidak nanggung-nanggung, gede-gede. Itu Mu'adz bin Jabal. Ketika teman-temannya bertanya, kenapa engkau ini orang yang sedemikian di atas kami kesibukannya, tapi di atas kami pula zikir engkau? Apa yang mendasari? Beliau menjawab, yang pertama doa ini, yang nomor dua, disertai beliau itu antayakkona fis sabahi, kalau dia dalam waktu subuh dia yakin, fil masai, di waktu sore dia akan mati. Kalau dia waktu sore dia baca doa itu bahwa subuhnya akan mati. Jadi simpelnya adalah ingat mati. Ingat Allah, gandeng ingat mati. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Masuk yang nomor dua. Ini tadi berarti doa ya, jangan sampai lupa. Doa dan gandengannya apa tadi? Ingat pada Allah, ingat mati. Yang nomor dua. Jangan tahu burung yang kalau kita baca assalamualaikum dia bisa jawab, burung apa namanya? Burung beo. Saya tanya, burung beo diajari baca subhanallah bisa enggak? Allahu Akbar, la ilaha illallah, astagfirullah, alhamdulillah, ya Allah ya Allah. Tapi pada saat burung beo diuji, misalkan dibanting, dicabut bulunya atau dicekik, gitu. Kira-kira burung beo itu ya Allah ya Allah ya Allah, atau keok-keok? Loh betul, keok-keok. Lah ada ndak orang yang dia itu nek dong pas zuhur ya Allahu Akbar, habis itu ya subhanallah, alhamdulillah, terus Allahu Akbar lagi zuhur, asar pun demikian. Tapi nek dong pas diuji keok-keok. Ada ndak? Ada. Orangnya hadir. Berarti orang itu masih sama dengan apa tadi? Jadi ternyata babakan zikir itu kalau kita bahas ya banyak ya. Di dalam kitab namanya Hikmatut Tasyri' wa Falsafatihi disebutkan bagaimana memasukkan zikir yang tadinya di lisan dan di hati merasuk sampai ke seluruh badan. Disebutkan caranya. Yang parah itu kalau burung beo diajari la ilaha illallah, kan dulu ada cerita tapi anekdot ini. La ilaha illallah, la ilaha illallah, pas Pak Kiai la ilaha illallah, itu pun tiru la ilaha illallah. Begitu satu ketika ini burung beo diterkam oleh kucing, pas mati ternyata dia tidak baca la ilaha illallah burung beo itu. Yo keok-keok. Pak Kiai kan terus nangis. Ojo aku sing tiap dina maca la ilaha illallah, pas mati malah keok-keok. Ini kan yang paling menyedihkan, betul enggak?
Maka pertanyaannya muncul, bagaimana caranya agar zikir yang tiap hari kita baca saat sholat maupun di luar sholat itu bukan hanya merasuk ke hati tapi ke seluruh jiwa dan raga, yang sehingga pas kita mati itulah yang ke bawah. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Dijawab di kitab itu adalah melakukan ibadah-ibadah yang melibatkan seluruh jiwa maupun raga secara bersamaan. Kira-kira ibadah apa, Bu? Yang fisiknya full, zikirnya full. Sholat, oke. Apalagi? Sing jenengan sampai cuapek banget kaki nih. Apa? Haji, tawaf. Apalagi sa'i. Ya, itu. Maka saya kalau pas bimbing umroh itu simpel. Tak tanya-tanya sama bapak-bapaknya. Pak, ini kain putih ini apa, Pak? Dia jawab, kain ihram. Bukan. Ini kain kafan, bangun, saya bilang. Tadi pagi saya kan ngaji seperti ini. Ini kain kafan, Pak. Loh, kok pakai kain kafan? Iya, kan kita enggak tahu sampai umroh akhir atau sampai habis umroh kita mati kan enggak tahu. Oh, cemetin ini. Iya, apa? Kan memang gitu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Itu harus itu. Ini kalau pakai ihram. Kemudian kalau tawaf, kalau pakai ihram tek itu langsung dzikrul maut namanya. Tawaf itu baru dzikrullah. Itu latihan dzikrullah yang luar biasa itu tawaf itu. Saya ini nyaris dalam seminggu sekali itu pokoknya ada saja di pondok itu kan bukan hanya orang santri tok yang ngaji, kadang-kadang jamaah ngaji ke situ hanya untuk ngelihat Ka'bah-Ka'bahan itu loh. Ka'bah-Ka'bahan. Siapapun itu tetap tak latih, Pak. Kalau ihram coba dipakai, ini kain apa, Pak? Kafan, bilang aja gitu. Ibu pas pakai mukena yang mau buat ihram itu, ibu ini kain apa? Kafan gitu aja. Terus habis itu pas tawaf tak latih. Walaupun itu jangankan di Mekah yang sana. Pakai Ka'bahan aja bisa nangis. Kenapa? Saya pakai kitab namanya Hikmatut Tasyri'u Falsafati. Kalau orang dia tawaf itu orang latihan sangat fokus kepada Allah yang pada saat itu seluruh sendi-sendi lagi capek-capeknya. Betul atau tidak? Sampai saat sendi-sendi capek, lapar, terus kemudian dahaga, apalagi yang tawafnya itu pas Ramadan itu loh. Sehingga sampai Rasulullah mengatakan orang yang tawaf Ramadan itu persis seperti apa? Haji bersamaku. Itu karena ada penyertaan jasad sama ruh yang digandeng diaduk bersama. Orang kalau tawafnya itu benar-benar dzikrullahnya full, dia tidak akan gampang terombang-ambing oleh suasana. Didorong, ya biasa saja karena Allah. Coba kalau tercerabut dia dari zikirnya, lagi tawaf kok tercerabut dari zikirnya, oh bahaya kedorong. Ki sapa to jurung-jurung. Iya toh? Begitu enggak zikir kepada Allah, hilang fokusnya kepada Allah kan langsung mudah tergoda, mudah terombang-ambing. Nah, ini kan pelajaran kehidupan. Begitu terlalu pelan, kalon temen tolong sibah-sibah nang ngarepku. Gitu. Kesikut, ya. Kesuting dan sebagainya. Kalau hilang zikirnya pada Allah, rasa sakit dari belakang, depan dan sebagainya. Belum lagi pas mulai mendekati Hajar Aswad, betul ya? Itu tiba-tiba langsung jadi sesek. Betul atau tidak? Sangat sesek, sangat uyel-uyelan. Loh ini sudah pernah ke Mekah semua kan? Pas mendekati Hajar Aswad, walaupun kita tidak ada niat untuk mencium, tapi kalau pas tawaf lewat situ, sesek banget atau tidak? Pas lagi sesek-seseknya luar biasa seperti itu, kok jenengan tidak eling kepada Allah. Maka langsung akan ada gangguan. Tapi begitu tetap eling kepada Allah, nggak ada gangguan apapun. Hilang dari zikir, gangguan datang. Minimal gangguan yang paling sering adalah kita ini di bawah orang-orang luar negeri sing dhuwur-dhuwur, negro-negro pas bismillah ya Allahu akbar, seng kelek ngendiki. Betul atau tidak? Iso-isone larang-larang 30 juta nikmati kelek malahan. Maka begitu tercerabut dari zikir, godaan itu jadi macam-macam. Itulah gambaran kehidupan. Kalau kita tidak fokus kepada Allah,
banyak yang mengganggu kita dan kita merasa banget terganggu. Tapi kalau kita fokus kepada Allah, nggak ada gangguan itu, nyaris tidak ada. Ada tapi kita tidak dibikin terasa. Betul atau tidak? Tawaf itu tawaf. Seperti itu. Maka tadi tips nomor 2 untuk merasukkan zikir biar tidak hanya di lisan dan di hati, di seluruh jiwa dan raga sampai sendi-sendi adalah melakukan ibadah-ibadah yang melibatkan semua anggota badan. Ini sampai sini saja masalah per umrohan atau perhajian sampai 2 ini aja, atau tak contohkan sampai tawaf itu kan ihram umrah itu kan 3, umrah itu kan 4 toh, ITST. Ihram, tawaf, sa'i, tahlul kan gitu toh. Ihram, tawaf, sa'i, tahlul, ihram, tawaf, sa'i, tahlul. ITST. 2 saja atau sekalian yang 2-nya? 2 aja atau sekalian? Ya, sekalian. Sekalian. Tapi enggak waktu ini. Dikit ya, pendek aja. Nanti kapan-kapan pas jenengan lagi punya waktu, mau berangkat atau pas tidak mau berangkat, saya sangat welcome. Mau pakai biro manapun saya enggak sedang apa-apa. Ini hanya saya itu pendidik, Bu. Jadi mikirnya mung siji tok. Piye wong ibadah bener mon ngaten tok. Karena kadang-kadang saya tuh sering nangis sampai sana. Ya Allah, ada orang di pesawat itu loh. Di pesawat itu jok pesawat ditendangi. Dung. Batinku lagi ngopo? Oh, lagi tayamum ngubah sikil. Aku kan terus mikir ngopo kok orang kumur-kumur nganggo lebu. Ya Allah ya Rahman. Maka saya tuh mikir ya Allah, sebenarnya bukan masalah hotel bagus atau jelek, bukan pula masalah pesawat bagus atau jelek, biru baik atau jelek, kesiapan yang bersangkutan. Betul atau tidak? Ada orang yang sudah hotelnya bagus, pesawatnya bagus, tapi karena jiwanya tidak siap di sana isinya nyenani wong, tok komplain tok. Itu sing koper ilang lah, sing iki dan sebagainya. Dikerjani karo Gusti Allah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Maka yang penting kesiapan wis lah, kesiapan yang bersangkutan. Apalagi untuk terkait masalah ini ya, mumpung ketemu pas masalah zikir dia. Maka salah satu menginstal zikir sampai seluruh ke rambut kita, seluruh ke sendi-sendi kita ini sudah diajarkan, yakni di setiap ibadah yang melibatkan jiwa dan raga yang sampai capek. Kalau sholat kita kan tidak capek, beda dengan sholatnya orang zaman dahulu. Sayyid Ali Zainal Abidin itu kalau sholat semalam sampai 1000 rakaat. Dewi kan 4 rakaat WA wis muni. Betul enggak? Maka satu-satunya kita punya kesempatan ibadah fisik yang ada zikir yang sampai capek, nek versi orang awam ya mung pas umrah atau haji. Kayaknya itu. Kalau dicontohkan yang lain lagi apa ya? Sholat raweh. Tapi sholat raweh kadang golek sing cepet. Suwen kul huwa ile. Kayaknya itu. Jadi saya enggak nyontohkan yang lain. Kalau ini santri-santri, misalkan santri-santri yang pada hafalan Quran gitu, biasanya saya kasih contoh pas ngapalin Quran. Yang namanya orang menghafal Quran itu semakin banyak yang terlibat dari jasad kita, fisik kita, berarti semakin banyak yang turut menjadi saksi kesolihan. Maka usahakan kalau pas ngapalin Quran itu jangan bersandar, karena tulang punggung pun turut menjadi saksi gitu. Terus kemudian diangkat yang senang gitu. Itu untuk santri-santri. Kenapa? Karena beliau-beliau itu santri-santri itu ngaji Quran sekali duduk bisa 4 jam, 5 jam. Kalau jenengan kan 1 jam langsung. Maka saya contohkan haji sama umrah tadi itu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Lanjut sa'i atau tidak? Ya saya. Siapa tahu pas jenengan mau pas berangkat gitu ya. Nah, saya sih karena memang petugas jadi selalu berangkat. Ya. Cuman saya sering mengingatkan bagian itu, siapkan jiwa raga. Apalagi sebentar lagi hataman kitab ini kan berarti hataman kitab
Syarah Hikam ini kan berarti ke Mesir terus habis itu tawaf itu biasanya tak warning benar-benar jangan sampai ibadah umroh haji itu pulang-pulang tidak ada perubahan. Kenapa tidak ada perubahan? Karena pas di sananya itu gelambiang-gelambiar. Kalau benar-benar iling sesuai tadi dalam kitab Hikmatut Tasyri' wa Falsafatihi, biasanya pulang-pulang itu membawa banyak sekali perubahan dan perubahannya menjadi lebih baik. Kalau tidak pakai ilmu ada banyak perubahan, tapi perubahan menjadi lebih buruk kan ya ada. Orang pulang umroh murtad ada atau tidak? Na'udzubillahi min. Tidak pakai ilmu. Baik, selanjutnya sa'i. Sa'yun itu artinya adalah usaha. Usaha atau ikhtiar. Ini awalnya dari Sayyidah siapa? Hajar sama Nabi Ismail. Berarti intinya adalah zikrul amanah. Kalau ihram tadi zikrul maut, tawaf zikrullah, kemudian kalau sa'i zikrul amanah. Kalau Safa, Marwah, monggo silahkan jenengan buat memuhasabai amanah misalkan. Ya Allah, saya sebagai anak sudah bisa birrul walidain atau belum ya Allah ya. Jawabannya kan simpel tuh. Ada enggak yang hari ini sering dibikin pusing sama anak, ada atau tidak? Ada atau tidak? Boleh jadi karena dulu kita pernah membuat pusing orang tua gitu. Birru aba'akum tabarru abna'akum, kan begitu toh. Maka zikrul amanah itu selama perjalanan dari Safa ke Marwah itu ini enggak harus urut ya, enggak harus urut secara falsafahnya, tapi urut secara syariatnya. Misalkan sambil zikir sesuai mutawif yang bilang, misalkan mutawif kan zikirnya macam-macam. Kadang-kadang ada yang subhanallah, alhamdulillah, ada yang terus kemudian subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, ada yang pakai asmaul husna dan sebagainya. Itu lisan. Tapi hati zikrul amanah. Misal kasih contoh Safa Marwah, ini contoh aja contoh. Ya Allah, sudahkah saya menjadi orang yang membahagiakan birrul walidain? Itu buat muhasabah. Oh iya ya, ternyata saya ini masih sering membantah. Oh iya ya, saya itu pernah menyakiti hati orang tua. Walaupun kita ini sudah punya anak, kalau masih punya orang tua, status kita tetap iya ya. Kadang-kadang saya perhatian kepada orang tua tapi perhatiannya keliru. Gini Bu, perhatikan ini. Posisi kita sama, kayaknya sama semuanya di sini. Posisinya di tengah. Di atas kita ada orang tua, di bawah kita ada anak. Berarti posisi kita di mana? Tengah. Ingat, kalau kita ke bawah itu bisa disebut bebas zahir batin. Kita boleh menasihati anak secara zahir tegas, walau secara hati sayang. Secara hati sayang, secara zahir tegas. Ayo ngaji, cepet ngaji, boleh. Kok enggak ngaji? Kok enggak sholat? Boleh. Berarti zahir kita ini drama, hati doa, boleh. Tapi kalau ke atas, ini teknisnya sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Wala taqul lahuma uffin, dan jangan katakan hus kepada orang tua. Berarti kalau ke orang tua, hati sayang, zahir juga tetap sayang. Kalau ke anak bisa hati sayang, zahir drama bisa kalau ke bawah. Tapi kalau ke atas, hati sayang, zahir sayang. Saya tanya sekarang. Kita kemudian berkata kepada orang, ibu kilo, nek ngunjuk ke gula maneh. Lek loro piye? Ini saya tanya, sayang atau tidak? Tapi salah. Karena kalau ke atas enggak boleh seperti itu. Ibu keluyuran wae. Angelo nek bapak dikandani yo. Kok muni urung dahar? Saya tanya. Ini sebenarnya karena saya enggak, tapi salah. Kalau ke atas itu zahir maupun batin sama-sama halus. Kalau ke bawah zahir bisa keras, bisa tegas, walau hati itu halus. Bisa bedakan?
Lah, umumnya kita karena sayang kepada orang tua kadang tidak ngatur lidah. Ibu ki lho, wong wis tuwa kok duit wae. Dan dilalah orang tua itu semakin tua, ingat bahasa Al-Qur'an, innas wa minhum may yutawaffa wa minhum may yuraddu ila ardalil umri. Ini bahasa Quran langsung. Sebagian diwafatkan untuk orang tua, sebagian dikembalikan ke, maka bawaannya kita pengen marah, terpancing dan sebagainya. Itu tidak boleh. Di muhasabahinya kapan? Saat sa'i. Kok jadi minal doplongin? Bapak ki pijetan maneh. Entek engko. Saya yakin sekali setiap yang berkata kepada orang tua seperti itu tetap karena sayang. Tapi dia boleh lisannya seperti itu. Kalau ke bawah boleh kita begitu. Ke atas enggak. Teknis-teknisnya ke atas itu tetap halus. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Itu pas sa'i itu eling. Pas pulang kemudian kita mulai berharap sofa. Marwah sofa bagian yang harapan. Ya Allah, saya berharap sepulang saya ke sini ya Allah, saya bisa lebih halus sama bapak, sama ibu. Apapun yang bapak ucapkan, apapun yang ibu ucapkan. Karena kita sebagai anak kadang bunyi salah, diem salah, datang salah, nggak datang. Tapi kita punya harapan, ya Allah. Saya yakin sekali bisa-bisanya Rasul engkau berkata orang yang masih punya orang tua kok tidak masuk surga itu kebangetan. Karena surganya di depan mata. Disebutkan dalam Uqudul Ijen dan kitab-kitab yang lain. Kelak di akhirat itu Pak Bu rahimakumullah. Ada Pak lagi ya. Itu ada orang itu buka buku catatan amal. Loh, kok ini di umur saya sekian, di tahun saya sekian kok ada amal yang sedemikian besar, menggunung. Barang dibuka, loh, ternyata sabarku pada kedua orang tua yang sudah sepuh. Sayang saya hanya 3 tahun ya. Nek ngerti kong ini jane biyen 5 tahun. Kadang-kadang kita 3 tahun, ya Allah, kok bapak ibu randang-dang toh ya. Na'udzubillahi min. Maka siapa yang hari ini lagi nyabari orang tua, udah nikmati itu. Itu kelak kita nanti akan indah sekali. Dan perhatikan semakin kesini kan semakin terjadi banyak perbedaan pendapat, betul? Nikmati itu. Ya Allah. Nah, itu sa'i. Jadi dzikrul apa? Amanah. Misalkan begitu. Terus kemudian sofa marwah lagi. Kan tadi marwah sofa buat harapan. Ya Allah, setelah pulang saya ya Allah kepingin lebih sabar, kepingin lebih diam kepada orang tua. Pokoknya apa kata orang tua sepanjang tidak menerjang syariat, ya Allah mampukan saya bisa menurutinya. Kemudian sofa marwah lagi. Misalkan itu untuk amanah bernama anak. Bernama apa? Anak. Bagaimanapun setiap kita itu kadang-kadang keliru. Bukan kadang-kadang. Contoh aja sedikit. Istighfar itu artinya apa? Siapa yang minta ampun? Nah, ya, berarti yang mengucapkan. Tapi pada saat anak nakal kita istighfar astaghfirullahaladzim, tertuju itu istighfarnya kepada diri atau kepada anak? Nah, itu yang keliru. Astaghfirullahaladzim itu artinya ya Allah, saya salah, saya minta maaf. Astaghfirullahaladzim. Ini kan jadi destinasi atau tujuannya ke sana. Padahal harusnya istighfar itu kemana? Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ya banyak sekali kita salah ngucap kepada anak. Ya bawanya jadi orang tua tuh kayaknya pengen bener terus, anak orang kena salah dan sebagainya.
Di pas Safa Marwah. Marwah Safanya ganti harapan, ya Allah, sepulang saya sa'i ini, sepulang saya umrah ini ke Indonesia, ya Allah, anak saya, ya Allah, pokoknya jenengan ngerti dongan dewi-dewi lah. Nah, kurang lebih seperti itu. Langsung saja cepat, ini mau Safa Marwah nanti kelamaan, ini 7 loh. Langsung saja ITST, ihram, tawaf, sa'i, terus apa? Tahallul. Tahallul itu motong apa? Ada yang bilang jari barang. Potong rambut. Itu adalah merupakan simbol dari Rasulullah SAW untuk kita membuang dosa atau kebiasaan buruk. Maka biasanya kalau saya habis selesai semuanya, terus kemudian tahallul, teman-teman tak suruh duduk. Walaupun pas duduk itu haji, itu askar. Torik kan gitu tuh. Tapi tidak apa, pindah dikit lagi, terus gimana? Saya bilang sama teman-teman, ibu bapak rahimakumullah, itu ada bapaknya enggak di sini. Tadi kita sudah motong rambut, itu artinya kita sudah membuang kebiasaan buruk kita. Siapa yang punya kebiasaan buruk, biasa berbohong, itu sedang kita buang tadi itu. Siapa yang punya kebiasaan buruk ngerasani? Nek saya yakin di sini tidak ada yang sedang ngerasani. Ya hanya kepancing gitu dong. Dah kurang lebih seperti itu. Lah, ketika proses seluruh ibadah yang ada keterlibatan jiwa raga seperti itu benar-benar terkait bersamaan kayak tadi itu. Tawaf maupun sa'i ada kebersamaan seperti itu. Ini menginstal zikir, Bu. Begitu pulang pasti ada perubahan. Zikirnya tidak seperti burung apa? Kenapa saya contohkan umroh? Ya karena jenengan nek deres ora mungkin 5 jam. Beda dengan santri-santri kan. Sholat kalau malam berapa rakaat? 2. Wong nek bisa witir wis setengah kok. Ya. Maka tidak ada capek-capeknya lah. Satu-satunya capek maka saya contohkan tadi itu. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, gitu. Ya Allah. Kemudian yang nomor 3. Tadi pertama adalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Yang nomor 2 adalah melakukan ibadah-ibadah yang menterlibatkan apa? Semua sendi dan dibarengi dengan zikir, gitu ya. Kemudian yang nomor 3 adalah kasih alarm-alarm. Ini alarm itu bahasa saya, nek bahasa kita bukan alarm. Namanya hawatiful haqiqah. Hawatiful haqiqah. Ya, diterjemahkan suara-suara hakikat. Hakikat maksudnya hakikat apa? Hakikat kita tujuan dilahirkan itu mau apa ya? Ini untuk ibadah. Hawatif itu adalah suara-suara. Ya kalau zaman sekarang alarm-alarm. Alarm yang pertama barangkali jenengan kemana-mana boleh silahkan bawa Al-Quran. Ya, bawa Al-Quran, bawa tasbih. Minimal itu tasbih kalau terus di tas, terus di kantong, terus tidak pernah dipakai, itu bisa bicara tasbih. Masa aku didiemin toh. Betul enggak? Ya. Quran itu monggo taruh di beberapa tempat, di beberapa ruang. Kadang-kadang ada Quran yang lama tidak dipegang sampai lengket. Itu loh debunya 2 cm. Jangan ya, jangan seperti itu. Apalagi di atasnya dikasih helm. Oh, naudzubillah. Jangan. Itu alarm-alarm itu berarti kita memperbanyak hal-hal yang membuat kita bisa berzikir. Kalau tasbihnya itu kekecilan ya pakailah kelapa atau apa. Subhanallah, subhanallah. Enggak, ini guyon aja. Maksudnya kita harus, kalau bahasa dulu abah guru sekumpul saya pernah dengar ceramahnya, walau tidak kita pakai itu tasbih di bawah enggak apa-apa, setidaknya itu menjadi pengingat. Terus kalau saya ini sebagai pria ya tetap sering pakai peci, setidaknya saya yang masih muda nek pakai peci meh aneh-aneh rotok wagu. Ya gitu.
Ya, itu jadi alarm. Alarm itu juga bernama teman. Saya yakin yang hadir di sini tidak semuanya itu tadi berniat untuk berangkat ngaji. Hanya kadung diampiri itu loh. Di WA itu loh. Raina nih orang mangkat. Ada enggak orangnya yang kayak gitu? Ada atau tidak? Oh ada, orangnya yang mana? Itu penting, alarm, itu namanya alarm. Apapun itu, bisa orang, bisa tasbih, bisa Quran, gitu ya. Suami juga bisa. Suami memang ada komitmen untuk saling mengingatkan, ya. Nah, yang paling enak kalau suami itu Pak, Bu, rahimakumullah, Pak, Bu, rahimakumullah. Kurang terima jenengan Pak. Itu selain komitmen adalah nek bisa itu usahakan ada membaca buku bareng. Kenapa? Ini rahasia ya lah. Jangan bilang siapa-siapa. Karena kalau ada kasus baru ketemu nasihat, jawabannya pasti tersinggung. Ada kasus baru ketemu nasihat, jawabannya apa? Tersinggung. Kamu jangan begini toh, aku salah terus. Betul enggak? Oleh karena itu dibikin reguler saja. Dibikin reguler saja. Cari buku yang ringan-ringan lah. Kumpulan hadis istri solehah, kumpulan hadis suami soleh, gitu aja terus dibaca bareng. Kenapa kok dibaca bareng dan ikut pakai hadis atau pakai Quran atau pakai makalah ulama? Simple, biar Rasulullah yang ngasih nasihat. Nanti begitu kasusnya datang, setidaknya ngandani ini cepet, dia ingat tentang ilmunya. Ini namanya alarm. Ngoten nggih. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Alarm itu juga bernama anak yang soleh. Ya, anak yang soleh. Kita sangat care kalau anak itu ngasih nasihat. Loh ibu, harusnya kan kayak gini kan sholat dulu. Iya. Gitu aja. Jangan, wah kamu tahu apa. Jangan. Alarm itu juga bernama masjid. Ya, banyak. Alarm itu juga bernama masjid. Silahkan panjenengan itu menjadi pengurus majelis taklim. Setidaknya namanya pengurus majelis taklim, lo kok meh ora mangkat kan wagu toh. Betul atau tidak? Ya mesti ono iwu-iwu lah. Di sini jadi pengurus majelis taklim, di masjid jadi pengurus majelis taklim. Jadi meh orang ngaji, bagus. Itu banyak sekali penyelamat kita. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Dah, pas 10:30. Lu bener lu 10:30. Pas 10:30. Tidak ada pertanyaan, tidak ada. Alhamdulillah. Monggo silahkan kalau ada pertanyaan. Monggo yang mau bertanya. Atau mungkin malu bisa ditulis di saya yang membacakan, saya yang membacakan. Silakan bagi ibu-ibu yang mau bertanya. Oh iya. Pakai yang ini. Oh iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya, kalau misalnya sholat kita membayangkan lafal Allah itu boleh tidak? Tulisan lafal. Satu, yang lain? Nah, nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi katanya kalau kita memberitahu anak jangan astagfirullah itu terus bacaan apa yang harus?
Oh monggo, astagfirullah enggak apa-apa. Oh, enggak. Astagfirullah enggak apa-apa, tapi destinasinya, tujuannya kepada siapa? Diri sendiri. Karena astagfirullah itu artinya saya salah, saya mohon maaf. Terus oleh Allah sebagai bentuk teguran bahwa kita salah itu dibikinlah anak rewel dan sebagainya. Kalau gede ya berarti rotok nakal. Sebenarnya itu adalah cara Allah memperingatkan orang tua agar tambah iling gitu aja. Jelas ya, pakai istighfar boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh kok langsung saya jawab ya? Ya. Dan yang pertama tadi itu apa tadi yang pertama saya? Oh, untuk setiap makom itu beda-beda. Makom itu artinya derajat. Kuncinya cuma satu. Ada kesungguhan kita sebagai hamba dan ada wilayah Allah sebagai Tuhan. Kita sebagai hamba adalah berusaha dan berdoa untuk bisa sampai kepada Allah. Selebihnya nanti Allah yang ngasih. Lah kata-kata Allah yang ngasih itu nanti tiap orang berbeda-beda. Sayyidina Ali itu pernah ditanya sama orang-orang di luar orang Islam. Ya Ali, Ali, kau ini ibadah kepada siapa? Kepada Allah. Lah Allah tidak kelihatan kok kau ibadahi. Kata Sayyidina Ali, kata siapa Allah tidak kelihatan? Aku bisa melihatnya. Lalu bagaimana, dengan apa kau bisa melihat? Adalah aku dengan iman. Dengan iman. Bagaimana itu? Ya kau nggak pernah kerasa wong karena engkau beda. Alias bisa disebutkan setiap kita itu lakukan apa yang kita bisa dulu. Kalau memang fokus kita pada lafadz, yes, lakukan itu dulu. Nanti lama kelamaan Allah kasih keterbukaan sebuah kekhusyuan yang hari ini kita belum tahu. Setiap orang memiliki keasikan dengan Allah Subhanahu wa taala itu Allah yang ngasih. Termasuk kehusuan itu Allah yang ngasih. Tugas kita adalah di level seorang hamba sungguh-sungguh dalam ikhtiar dan berdoa. Contoh, kalau doa tadi sudah, kalau ikhtiar begini misalkan, saat zikir atau saat sholat, kita ini orang akhir zaman bisanya adalah berusaha khusyuk. Kalau tiba-tiba khusyuk belum bisa. Berusaha apa? Berusaha khusyuk itu eling, belayang, eling, belayang, kan begitu toh. Yang bahaya itu kalau sudah belayang dibelayang kepisan. Misalkan Allahu Akbar masih eling. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ini sudah mulai belayang. Sit. Iki engko setengah papat kondangan. Kan gitu toh? Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nek kelambi ijo ciliken. Kelambi biru kan urung tak setrika. Kan begitu ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, aku kan lagi sholat. Nah, begitu itu namanya eling, Pas lagi eling itu banterkan elingnya. Ya Allah. Terus kemudian tambah eling. Nanti belayang lagi tambah eling. Ini yang benar orang awam. Yang salah itu sudah belayang kepisan. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oh iya, iki mumpung lagi kelingan, engko kuncine terus nang dia. Nanti belayang ke itulah yang keliru. Nah, itu namanya ikhtiar. Lah tugas kita sebagai manusia adalah terus berdoa, ya Allah. Misalkan doa kalau dalam sholat ihdinas siratal. Kalau doa di luar sholat Rabbana atina min ladunka rahmah. Pokoknya nuansa Allah ngasih kenikmatan maknawi, kenikmatan imani, kenikmatan hidayah kita minta. Selebihnya nanti Allah yang kasih. Setiap kita punya kenikmatan tersendiri-sendiri. Kalau hari ini masih di sekitar lafadz, benerin lafadz, nikmati itu sambil berdoa, sambil berikhtiar untuk terus iling. Nanti Allah kasih yang lebih dari itu. Ya, jadi saya tidak pernah menyalahkan, tapi ini adalah sebuah proses. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Silakan yang lain. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya bagaimana hukumnya untuk wanita yang nanti safar umroh atau haji tanpa mahram.
kan pernah dengar tidak boleh safar kecuali dengan mahram itu hadis itu Ustaz. Terus kan walaupun suami sudah mengizinkan, itu hukumnya seperti apa? Karena memang tidak bisa untuk menyertai. Terus kan sekarang kan di pemerintah Arab Saudi juga mengizinkan tanpa mahram, itu apakah diperbolehkan atau tidak? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada hadis, terus kemudian ada ijtihad para ulama. Ijtihad para ulama itu namanya ulama juga banyak, di latar belakang yang berbeda-beda, di kurun atau tahun yang berbeda-beda, maka di sana biasa terjadi perbedaan. Karena terjadi perbedaan, simpelnya begini kalau terjadi perbedaan para ulama. Pilih salah satunya, hormati yang berbeda. Kalau jenengan milih yang berarti boleh tanpa mahram, asal mahram kita menitipkan kepada orang yang dipercaya, kan begitu toh? Silahkan. Jenengan ambil langkah itu silahkan, tapi bagi yang mewajibkan pakai mahram tetap kita menghormati. Alias ini bukan menjadi bahan perdebatan kusir, bukan ya. Tapi silahkan pilih salah satunya, kuatkan ilmu di bagian yang kita pilih, kemudian hormati yang berbeda. Menguatkan ilmu yang dipilih tadi itu. Jenengan silahkan berangkat asal suami mengizinkan dan dia menitipkan kepada yang suami percayai, misalkan pengurusnya, bironya atau siapa begitu. Silahkan. Dan toh orang haji zaman sekarang kan beda dengan zaman dulu. Itulah kenapa ijtihad para ulama berbeda-beda, karena terjadi perbedaan-bedaan macam-macam, perbedaan zaman antar ulama berbeda, pengambilan dalilnya juga berbeda-beda. Jadi ini pasti terjadi perbedaan. Kalau terjadi perbedaan, jawabnya gimana tadi? Pilih salah satu, hormati yang lain. Oke? Yang lain? Cukup? Alhamdulillah, saya rasa sudah cukup Ustaz untuk Ya. Iya. Izin Ustaz untuk dibantu tutup dengan doa. Sebelum tutup dengan doa, ini saya cuma ngasih informasi. Ngaji tentang masalah zikir ini biasanya dekat daerah sini di Masjid At-Taufik yang subuh. Ini barangkali ada yang tanya, tapi kadang-kadang memang sering ada yang tanya habis ini terus, Ustaz ngajinya di mana saja ya? Dah. Di At-Taufik itu yang subuh, Selasa subuh. Kalau di Muhajirin cuman pendek ba'da maghrib. Ba'da maghrib Jumat malam Senin. Ngecek konsentrasi. Jumat malam Sabtu. Kalau ngaji di pondok yang Sadeng itu kalau yojo pas dengan lewat itu namanya kabul, kajian bulanan. Ya, kajian bulan itu ada zikirnya dulu dan sebagainya itu. Kalau bulan Januari ini jatuh di hari Ahad besok. Jadi kumpul wali santri kumpul, jamaah-jamaah kumpul semuanya. Sekaligus manasik biasanya, sekaligus manasik. Mau umroh mau tidak umroh, yang penting kesiapan jiwa raga tadi sudah saya sampaikan ya. Itu tanggal 29 Januari, berarti di hari Ahad ya, hari Ahad. Kalau tidak Ahad ya Minggu lah ya. Kayaknya sih Ahad, kayaknya. Ustaz, pondoknya di mana Ustaz? Di Sadeng Gunung Padi, pinggir jalan raya. Gunung Padi, seret Gunung Padi. Ya dekat. Enggak. Oh ya, remaja itu tadi malam itu anak muda semua. Di Masjid Hotel Grazia itu anak muda semua. Kalau ada ibu-ibu yang berangkat, saya curiga. Dia sedang nyarikan mantu. Oh bener itu. Itu khusus anak-anak muda. Jangan anak muda semua. Saya contohnya isinya full tentang alay-alay. Tentang bangsa sing lagu-lagu gitulah ya. Jenengan nek ngrungokke koyo meh muntah lah pokoknya. Itu Senin malam Selasa ba'da Isya Gasik di Masjid Hotel Grazia. Itu ngaji terlama itu. Justru ngajinya anak-anak muda. Senin malam Rebu. Senin malam Selasa. Senin malam Selasa ba'da Isya itu khusus untuk anak-anak muda. Jenengan kalau mau berangkat pas nganter aja. Habis itu terus tinggal pulang. Karena nanti jenengan krungu contoh-contohnya rada gila. Ngono iki mosok aku mbiyen jaman enom ngono kayane iya ngono. Itu full anak-anak muda. Umurannya antara 20 sampai paling cepuh itu sekitar 35 berapa?
Ada sih suami istri, tapi suami istri muda-muda begitulah. Itu khusus untuk anak muda. Kalau ada orang tua datang ke situ ya cuman tadi kemungkinannya kesasar atau lagi nyarikan jodoh buat anaknya. Ya, itu full untuk anak muda. Ya nganter aja enggak apa-apa, pas nganter ke situ habis itu. Itu putra putri tak pisah. Putra putri tak pisah. Nanti kalau sudah ketemu misalkan jenengan daerah Banyumanik, ini pasti ada simpulnya, alias jenengan tidak harus nganter terus. Ini mohon maaf ya, informasi dikit ya, enggak apa-apa ya. Dan jenengan enggak harus nganter terus karena yang dari Banyumanik, kelompok Banyumanik pasti ada. Nanti bisa berangkat bareng ke bawah ke Gracia. Nah, biasanya kalau sesama anak muda itu jebaknya gampang. Yuk, minum-minum di hotel yuk. Ngono, jebule nang masjide ngombe witang teh. Gitu ya. Biar memecah anak muda yang hari ini cuman generasi rebahan itu loh, pengen kelem ngaji gitu ya. Ya, matur nuwun, terima kasih. Cukup ya. Mari kita bareng-bareng berdoa. Semoga Allah mengampuni kesalahan kita. Allah memberikan kepada kita kekhusyuan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka ya Allah la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radita, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma ij'alna ya Allah, jadikan kami semua ya Allah min ibadikat tawwabin, menjadi hamba-hamba Engkau yang Kau ampuni seluruh dosa-dosa kami ya Allah. Dosa-dosa kesendirian kami ya Allah, dosa-dosa malam kami di masa lalu ya Allah, dosa-dosa siang-siang kami di masa lalu kami ya Allah, dosa-dosa terkait harta yang pernah masuk ke dalam perut kami ya Allah, dosa-dosa apapun tentang kami ya Rahman Rahim, ampuni semua ya Allah. Dosa-dosa lisan kami ya Allah, terutama kepada kedua orang tua kami ya Allah, yang pernah menyakiti hati kedua orang tua kami, Engkau ampuni ya Allah. Allahumma ja'alna ya Allah, jadikan kami semua ya Allah, wa ahlana, dan seluruh anggota keluarga kami ya Allah, wa auladina, terutama putra putri kami kelak ya Allah, min ibadikas salihin, jadi hamba-hamba Engkau yang solih solihah. Putra putri kami ya Allah ya Rahman ya Rahim, mampukan kami mendampingi putra putri kami sampai tumbuh besar menjadi putra putri yang solih solihah, menjadi putra putri yang birrul walidain. Tingkahnya, ucapan putra putri kami menyenangkan hati orang tua ya Allah, prestasinya menyenangkan hati orang tua ya Allah. Allah Rahman Rahim, Engkau tancapkan ke dalam hati putra putri kami senang kepada ilmu, senang kepada Quran, senang kepada birrul walidain, senang kepada sholat ya Allah, sehingga kami tidak terlalu capek mengingatkan sholat ya Allah. Tancapkan ke dalam hati putra putri kami ya Allah ya Rahman ya Rahim, cinta kepada kebaikan, cinta kepada ilmu, cinta kepada sholat, cinta kepada Al-Quran ya Allah ya Rahman. Mudahkan dia dalam proses belajar ya Rahman ya Rahim, sehingga kelak putra putri kami lah ya Allah ya Rahman ya Rahim yang menjadi masa depan kami, yang menjadi tabungan akhirat kami, yang menjadi penggembira kami terutama saat kami sudah di alam kubur ya Allah ya Rahman ya Rahim. Bila ada putra putri salah satu dari putra putri kami yang hari ini masih sulit dinasihati, yang hari ini masih belum mau sholat ya Allah, maka pagi ini benar-benar kami bermunajat kepada Engkau, berikan tambahan petunjuk untuk putra putri kami ya Rahman ya Rahim. Jangan Kau ambil nyawa kami sebelum kami bisa menunaikan amanah itu ya Allah. Jangan Kau ambil nyawa kami sebelum kami bisa melihat putra putri kami tumbuh besar menjadi anak-anak yang sukses, solih, solihah ya Allah. Jangan Kau ambil nyawa kami ya Allah sebelum amanah putra putri kami ini menjadi anak-anak yang membahagiakan orang tua, yang menyenangkan hati orang tua.
Ya Rahman, ya Rahim, yang memenuhi harapan-harapan kami sebagai orang tua ya Allah. Jangan Kau ambil nyawa kami ya Allah. Jangan Kau ambil nyawa kami ya Allah. Jangan Kau ambil nyawa kami sebelum kami bisa menunaikan amanah bernama keluarga ini ya Allah. Allahumma ja'alna ya Allah, jaringan kami semua ya Allah. Min ibadikal mustajibin, jadi hamba-hamba Engkau yang Kau ijabah doa-doa kami. Silahkan berdoa untuk hajat masing-masing. Ya Allah. Berdoa untuk diri atau untuk siapapun, terutama yang masih jauh dari hidayah, siapapun itu dari anggota keluarga, didoakan, sebutkan namanya, hadirkan wajahnya, doakan di hadapan Allah. Dari anggota keluarga, anak, suami, atau siapapun itu, didoakan, didoakan, didoakan. Allah ya Allah ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah, ya Allah, Engkau anugerahkan kepada kami dan seluruh anggota keluarga kami ya Allah rahmat, kasih sayang dari sisi Engkau ya Allah. Wa hayyi' lana min amrina rasyada, Engkau berikan petunjuk untuk diri kami dan seluruh anggota keluarga kami, petunjuk dari setiap urusan-urusan kami ya Allah. Petunjuk dalam berumah tangga, petunjuk dalam mendidik anak, petunjuk dalam soal rezeki, petunjuk dalam urusan apapun ya Allah, selalu Engkau berikan petunjuk. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jangan biarkan kami terlalu lama dalam kebimbangan, kebingungan, kegalauan ya Allah. Engkau berikan petunjuk selalu setiap langkah kami ya Allah. Ya Rahman ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Rahman Rahman Bapak Ibu rahimakumullah, bagi yang berkeinginan setiap hari dapat ngaji audio, jadi cuman audio itu setiap hari itu, setiap kayak gini itu diambil audionya, di share langsung. Bagi yang kepingin, jenengan catat nomor admin ini, nanti otomatis langsung dapat. Setiap hari ngaji setiap hari saya ngaji, pasti dapat terus. Dan itu sepi, hanya untuk ngaji. Grup itu sepi, tidak ada orang jualan pampers, tidak ada orang jualan. Catat aja nomornya. Nanti jenengan WA, saya mau dapat ngaji audio. Jadi itu bisa sambil masak dan sebagainya. 0815 7745 665. Kecepatan ya. 0815 7745 665. Kasih save admin Ustadz Riyad gitu. Admin Haji kami 0815 7745 665. Admin pondok Ustadz Riyad atau admin Ustadz Riyad gitu, monggo silakan. Nanti setiap hari pasti dapat audio. Itu ya. Jazakumullah. Barakallah, mohon maaf atas segala kekeliruan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hanya mengingat Allah yang tenang, tidak usah menunggu susah.